Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alati adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun amal perbuatan kita, itu akan dimintai pertanggungan jawab. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini kami menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazula qadamal abdu yaumal qiyamah hatta ayyus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum ia ditanya, atau lebih tepatnya dimintai pertanggungan jawab terhadap 4 persoalan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, digunakan untuk apa umur itu. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'ala fihi, apakah ilmu itu sudah diamalkan. Wa an malihi, tentang harta yang ia miliki, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya untuk apa dipergunakan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis ini perkenankan saya mengajak pada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk melakukan satu evaluasi diri kita tentang umur yang pertama. Apakah karunia usia kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah kita gunakan untuk sesuatu yang produktif untuk kepentingan akhirat kita? Apakah selama ini kita terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi? Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, mengumpulkan harta, kemudian kita nikmati untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Ataukah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita, sehingga usia akan menjadi usia yang berkah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala karunia yang
usia yang panjang, dan itu diisi untuk kebaikan-kebaikan. Artinya dia isi untuk sesuatu yang produktif untuk akhiratnya. Ketika kita bekerja misalnya, kemudian kita niatkan bekerja itu kita mencari rizki Allah yang halal, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kepala keluarga, menghidupi anak istri kita dengan rizki yang halal, maka itu produktif untuk akhirat kita. Sehingga kita mulai pagi bekerja sampai nanti pulang, itu dinilai ibadah. Bahkan sampai kemudian kita merasakan capek di rumah setelah seharian bekerja, selama rasa capek itu menghinggapi tubuh kita, maka ketika itulah dosa-dosa kita terampuni. Maka usia ini harus kita produktifkan untuk akhirat, dengan cara kita niatkan seluruh amal kita ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran mengingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia itu yang mereka berada dalam kerugian, mereka berada dalam ketidaktahuan, sehingga dia lupa terhadap akhiratnya. Dia menyangka bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Maka orang yang beriman, mereka menjadikan hidupnya adalah hidup yang produktif. Mereka jadikan karunia usia ini untuk melakukan amal-amal sholih dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang akan ditanya adalah tentang ilmunya. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, apakah ilmu itu sudah kita amalkan? Apakah ilmu itu sudah menjadi amal dalam kehidupan kita? Ketika kita mengetahui sesuatu, tapi kemudian dengan ilmu itu tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka ini yang termasuk diancam oleh Rasulullah SAW. Manis dada ilman, barang siapa yang dia itu bertambah ilmunya, walam yasdad huda, tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yasdad minallahi illa bu'da, maka ilmu itu justru akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang kita pelajari, ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Ini berbeda dengan dua yang di atas tadi. Kalau terkait dengan masalah usia, di mana dia gunakan usia itu, terkait dengan umur, bagaimana dia amalkan, terkait dengan ilmu, bagaimana ilmunya itu diamalkan. Tetapi untuk harta ini, Rasulullah mengatakan ada dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mananya diurus dan kemananya diurus. Karena boleh jadi harta itu kita dapatkan dari sesuatu yang halal, tapi kemudian dibelanjakan kepada sesuatu yang haram. Atau sebaliknya, harta itu dia dapatkan dari sesuatu yang haram, kemudian dibelanjakan untuk sesuatu yang halal. Contoh misalnya, dia mempunyai bisnis yang sifatnya itu haram, tapi kemudian hasilnya digunakan untuk membantu masjid, untuk menolong panti asuhan, dan lain sebagainya. Ini tetap diurus. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka kita berharap mudah-mudahan rizki yang kita cari itu menjadi rizki yang halal, dan kita belanjakan rizki itu untuk sesuatu yang halal pula. Sehingga sebagai kepala keluarga misalnya, kita menafkahkan istri dan anak kita dengan rizki yang halal, rizki yang kita dapatkan dari keringat kita. Maka ini akan menjadikan keluarga kita itu keluarga yang sakinah, keluarga yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ketika seorang kepala keluarga itu memberikan nafkah dari jalan yang haram. Ketika itu dibelanjakan atau diberikan kepada anak istrinya, maka kemudian dari makanan yang haram itu dimakan oleh anak istrinya, maka akan potensi nanti anak ini menjadi anak yang tidak soleh. Karena Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap sesuatu yang dihasilkan dari barang yang haram, maka itu nanti akan dibakar dengan api neraka. Fannaru aula bih. Maka kita berhati-hati betul. Yang terakhir tentang jasmani kita, tentang kesehatan kita ini. Untuk apa itu kita gunakan? Bahkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari itu nanti akan ada saatnya kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka kita berusaha seluruh anggota badan kita ini kita gunakan untuk sesuatu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah taala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Dan hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang manfaat, hidup yang penuh berkah, sehingga kelak kita nanti akan mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah dan kita kembali kepada Allah taala dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa quhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.